Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Wazkurullah. Ingatlah kalian kepada Allah hari-hari yang maka barang siapa yang dia pada 2 hari maka tidak ada dosa atasnya. Barang siapa yang berlambat maka tidak ada dosa atasnya. Bagi siapa yang bertakwa dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah kalian sesungguhnya kalian kepada kalian akan dikumpulkan. Dan dari para manusia ada orang yang menakjubkan engkau perkataannya di dalam kehidupan dunia dan dia mempersaksikan pada Allah atas apa yang di dalam hatinya dan dia orang yang bermusuhannya. Jika dia berbalik, dia berjalan di bumi ini agar dia membuat kerusakan di dalamnya, dia membinasakan tanaman dan hewan ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Jika dikatakan takwalah kepada Allah, maka menguasainya kesombongan itu dengan dosa, maka cukuplah baginya neraka jahanam dan sungguh seburuk-buruk tempat kembali. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashhadu ya ayyuhalladzina amanu fala tattabi'u khutuwatis إنه لكم فإن زللتم والبينات الله عزيز هل ينظرون إلا يحييهم الله من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله. Sadaqallahul azim. Kita terjemahkan wah dan min dari Anas para manusia itu man ada orang yang dia mengorbankan nafsahu dirinya untuk mencari mardotillah keridhaan Allah dan Allah Rauf maha belas kasih dan hamba-hamba lagi wah min dan anasi para manusia man ada orang yang yasri
Dia mengorbankan nafsu dirinya. Doa untuk mencari keridhaan Allah dan Allah Maha belas kasih terhadap hamba-hamba itu. Sama-sama dan di antara Dan di antara para manusia itu ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan dan Allah Allah Maha belas kasih terhadap hamba-hamba itu. al-ibad Hamba-hamba itu di terhadap Rauf Maha belas kasih Allah dan Allah keridhaan Allah bertiroa untuk mencari nafsahu dirinya. tasri dia mengorbankan ada orang yang anas para manusia itu min dari di atau di antara wah Wah, dan sama-sama dan di antara di antara para manusia itu ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah dan Allah Maha belas kasih terhadap hamba-hamba itu. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman dulu masuklah kalian isilmi ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kalian mengikuti syaitan langkah-langkah setan itu. Sesungguhnya dia lakum bagi kalian musuh yang nyata. Ya ayyuha Wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman udkhulu masuklah kalian oleh kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan tabi'u janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Sama-sama wahai orang-orang yang mereka beriman, masuklah kalian secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Dari belakang mubin Yang nyata aduun musuh lakum bagi kalian. innahu sesungguhnya dia khutuwati syaitan langkah-langkah setan. la tattabi'u janganlah kalian mengikuti dan secara keseluruhan silmi ke dalam Islam. Masuklah kalian mereka beriman alladzina orang-orang ya ayyuha wahai sama-sama wahai orang-orang yang mereka beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Dibaca dari awal dan di antara
di antara para manusia itu ada orang orang yang dia mengorbankan mengorbankan dirinya untuk untuk mencari keridhaan Allah. Allah Dan Allah Maha Maha belas kasih terhadap hamba-hamba itu. Wahai Wahai orang orang-orang yang mereka beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Jika kalian tergelincir dari sesudah apa yang telah datang pada kalian al-bayinat bukti-bukti kebenaran yang nyata itu, maka ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Bagi maka jika jalaltum kalian tergelincir dari sesudah apa yang telah datang pada kalian bukti-bukti kebenaran yang nyata, maka ketahuilah oleh kalian Allah sesungguhnya Allah Aziz Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Sama-sama, maka jika kalian kalian tergelincir dari sesudah apa yang telah datang pada kalian bukti-bukti kebenaran yang nyata itu, maka ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dari belakang sudah? Belum. Hakim. Maha bijaksana. Aziz. Maha perkasa. Allah. Sesungguhnya Allah. Alamu. Ketahuilah oleh kalian. Al-bayinat. Bukti-bukti kebenaran yang nyata. Ya atkum. Telah datang pada kalian. Apa yang sudah Jalaltum dari sesudah kalian tergelincir, maka jika sama-sama maka jika kalian tergelincir dari sesudah apa yang telah datang pada kalian bukti-bukti kebenaran yang nyata, maka ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dibaca dari awal sama-sama dan di antara para manusia itu ada orang yang dia mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha belas kasih terhadap hamba itu. Wahai orang-orang yang mereka beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Maka jika kalian tergelincir dari sesudah apa yang telah datang pada kalian
bukti-bukti yang nyata kebenaran yang itu nyata, ketahuilah maka oleh ketahuilah oleh kalian kalian sesungguhnya Allah Allah Maha lagi maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. bijaksana. hal tidakkah tidakkah yang duruna mereka Mereka menunggu-nunggu ilah kecuali an sekiranya ya humullah Allah akan datang pada mereka pada naungan minal ghamam dari awan wal malaikah para malaikat wa qudiyah dan telah dan diputuskan al-amru urusan itu dan ilallah kepada Allah tahu akan dikembalikan balikan kepada segala urusan itu. urusan itu. Lagi hal artinya apakah karena ada ilah jadi tidakkah. Lagi hal tidakkah yang duruna mereka menunggu ilah kecuali sekiranya ya Allah akan datang pada mereka. pada apa? sekiranya Allah akan datang pada mereka naungan min pada naungan dari awan dan para malaikat itu dan telah diputuskan urusan itu dan kepada Allah akan dikembalikan segala urusan itu. Sama-sama, tidakkah? Tidakkah mereka menunggu sekiranya Allah datang pada naungan dari awan dan para malaikat dan telah diputuskan urusan itu dan kepada Allah akan dikembalikan segala urusan dari belakang al-umur segala urusan itu turja'u akan dikembalikan ilallah dan kepada Allah al-amru semua urusan itu udia telah diputuskan wal malaikah dan para malaikat itu al-ghamam awan itu min dari naungan di dalam ada ya humullah Allah akan datang pada mereka sekiranya kecuali mereka menunggu hal tidakkah sama-sama tidakkah mereka menunggu kecuali sekiranya Allah akan datang pada mereka dalam naungan dari awan dan para malaikat itu dan telah diputuskan urusan itu dan kepada Allah akan dikembalikan segala urusan itu. Dari belakang sudah? Belum? Sudah. Sudah selesai 207, 210. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas semua ya, gampang-gampang. Kita ulang dari awal sama-sama dan di antara.
Di antara para para manusia itu ada ada orang yang mengorbankan dirinya mengorbankan untuk dirinya mencari mencari keridhaan Allah. dan Allah Maha belas kasih hamba-hamba itu. terhadap hamba itu. Wahai orang-orang yang mereka masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagi kalian Musuh yang musuh yang nyata. Maka jika kalian tergelincir dari sesudah apa yang telah datang pada kalian, bukti-bukti kebenaran yang nyata, maka ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidakkah mereka menunggu kecuali sekiranya Allah akan datang pada mereka Allah di dalam naungan hari awan dan para malaikat dan telah diputuskan urusan kepada Allah akan dikembalikan segala urusan. Kita cari kata-kata yang jamak anas, para manusia. satu insan atau insan, al-ibad hamba-hamba, kalau satu abad, abdun, hamba Allah, Abdullah, khutuwat langkah-langkah, kalau satu khutwah, al-bayinat bukti-bukti kebenaran yang nyata, kalau satu bayinah, al-malaikah para malaikat, malak, al-umur segala urusan. Kalau satu amr, namanya umur. Bisa amr, bisa urusan ya. Kosakata baru as-silmi, Islam itu hal apakah mardot keridhaan Allah menyeluruh Islam apakah mardot keridhaan menyeluruh keseluruhan. Kemudian catatan penting. Kata kerja lampau. Dakhala, dia telah masuk. Kemarin sudah ya? Sudah, dakhala. Kalau dia perempuan, dakhala. Ada tak mati di belakang berarti dia perempuan. Kalau dia berdua, dakhala. Ada panjang jadi dua. Kalau berdua perempuan, dakhala. Dakhala kalau dua, dakhala. Dakhalat kalau dua, dakhalata. Mereka masuk, dakhalu. Mereka perempuan, dakhal. Nah pendek ini mereka perempuan. Saya masuk. Dakhal. Saya. Dakhal tu. Saya. Kami masuk. Dakhalna. Kami. Kamu. Kamu perempuan. Dakhalti. Kalian masuk. Tum kalian. Kalian perempuan. Dakhaltunna. Tum pasangannya tuna. Kamu berdua. Saya ulang lagi. Dia telah masuk. Dakhala. Dia perempuan. Dakhalat. Dia berdua. Dakhala. Dia perempuan. Mereka masuk. Mereka perempuan. Saya masuk.
Dakhaltu. Kami, Dakhalna. kamu, Dakhaltum. kamu perempuan, Dakhalti. kalian, Dakhaltum. kalian perempuan, Dakhaltunna. kamu berdua, Dakhaltuma. Laki-laki perempuan semua. laki-laki perempuan. Tuna. Dakol, itu ya latihannya. Apa Mbak? Saya ulang lagi, tidak pakai tulisan. Dia masuk, Dakhala. dia perempuan. Dakhala. Dakholat, dia berdua. Dakhala. Perempuan. Laka, Dakhala. mereka masuk. Laka. Olu, mereka perempuan. Dakhalna. Dakholna, Dakhalna. saya masuk. Dakhaltu. Dakholtu, kami, Dakhalna. kamu, Dakhalta. Dakhaltum. Dakhalta. dakholta, kalian, Dakhaltum. Dakhaltum. kalian perempuan. Dakhaltuna. Tuna, kamu berdua. Dakholtuma, Tuna. tuma. Dakhaltuma. Tuma. Latihan. Amanu artinya apa? Telah beriman. Kami telah Lalu- beriman. Amanu mereka, ada wawu Mereka alif. telah beriman. Mereka. Kalau dia iman, Amanah. 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 Dia perempuan, Amanah. Amanat. 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 Dia berdua, Amanah. amanah. Berdua perempuan, Amanat. Amanatan. mereka iman, Amanu. Amanu. mereka perempuan, Amantunna. Aman. amanah. Saya iman, Aman. Amaltu. kami, Aman. Amanah. amanah. Siapa? Kamu, manta, Amanta. manti, Amanti. kalian, Amantum. kalian perempuan, Amantunna. kamu berdua, amantuma. Terus ini ada beda sedikit karena lamnya double. Pak Zalala. Zalaltum, kalian tergelincir. Tergelincir. Kalau kalian perempuan, Jalatunna. tunna, Punna. saya. Ya tuh, kami, Jalatu. Jalana. kamu, Jalan. kamu perempuan. Jalaltunna. Jalati. Zalaltuma. Jalaltuma. Kalau dia tergelincir. Jalata. Dia. Zalta. Kamu. Zalla. Zala. Zalla. Zala. Zalala menjadi zalla. Zala. Kalau dia perempuan. Zallat. Zallat. Dia berdua. Zalat. Zalla. Berdua perempuan. Zallat. Mereka. Zallu. Mereka perempuan. Jalaltunna. Mereka perempuan. Zallat. Zalalna. Jaltunna. Zalalna. Jalana. Zalalna. Mereka kalau tuna kalian. Itu saja latihannya. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas kita pahami. Setelah kemarin menjelaskan tentang orang-orang munafik, gitu ya, yaitu orang yang iman cuma di zahir saja, tetapi di batinnya menyembunyikan kekufuran. Ciri-cirinya kemarin apa? Lain di depan, lain di belakang. Suka membuat kerusakan, tidak menjaga kelestarian lingkungan. Siapa lagi cirinya gampang bersumpah. Itu tanda-tanda munafik. Setelah kemarin menerangkan tanda-tanda munafik, maka pada ayat ini Allah terangkan tentang orang mukmin sejati, orang mukmin yang sebenarnya, orang mukmin dohir batin. Apa tandanya? Dan di antara para manusia itu, berarti manusia yang beriman, ya, ada orang yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Belas Kasih terhadap hamba-hamba itu, gitu ya. Jadi orang mukmin sejati menurut ayat ini tandanya apa? Dia korbankan dirinya untuk Allah. Jadi dirinya kenapa? Karena dia menyadari bahwa diri ini
dititipkan oleh Allah kepadanya untuk dijadikan sarana beribadah, gitu ya. Gitu. Jadi rusak enggak apa-apa. Andaikan sampai mati pun enggak apa-apa. Asalkan dalam rangka peribadatan kepada Allah. Ya. Jadi yang dicintai itu Allah, bukan dirinya. Bahkan dirinya siap dikorbankan mencari ridho Allah. Ya. Jadi gitu. Jadi mukmin sejati itu tidak cari enaknya, tidak cari senangnya, gitu ya. Bersiap bercapek-capek, berberat-berat, bersusah-susah, enggak apa-apa. Gitu ya. Asalkan mendapatkan ridho Allah. Gitu. Makanya dulu masih ingat ya, tanda-tanda orang munafik di juz 1, tandanya apa? Kalau beramal soleh itu dipilih-pilih. Yang senang mau, yang enggak senang enggak mau. Gitu ya. Itu yang cocok mau, yang enggak cocok enggak mau. Berarti orang itu masih belum berani, belum siap mengorbankan dirinya untuk Allah. Berarti keimanannya itu masih dipertanyakan. Gitu ya, kalau ada orang beriman. Jadi tanda orang mukmin sejati apa? Siap mengorbankan apapun dirinya demi mencari ridho Allah. Kalau pada zaman Nabi dicontohkan siapa? Sahabat-sahabat Nabi demi mendapatkan ridho Allah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang disiksa, ya siap disiksa, digantung, dipanaskan, diboikot, ya dikucilkan selama 3 tahun. Terus hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan bekal pas-pasan, jalan kaki, panas, gitu ya. Mereka siap lakukan apapun demi mencari ridho Allah. Makanya kalau ada orang amal, walaupun tahu itu pahala, itu Allah mendatangkan ridho, tetapi karena berat tidak mau, ya, karena tidak enak tidak mau, karena capek tidak mau, karena berarti itu keimanannya orang itu masih dipertanyakan. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau ada orang mengorbankan dirinya untuk Allah? Allah Maha belas kasih terhadap hamba-hamba itu. Jadi hamba-hamba yang begitulah yang mendapatkan belas kasih dari Allah. Kalau Allah belas kasih gimana? Malah Allah lindungi, malah Allah jaga keselamatannya, malah Allah muliakan, malah Allah tata hidupnya, Allah selamatkan jalannya, gitu ya. Itu makanya orang itu kan takut begitu itu kenapa? Karena nanti hidupnya menderita, susah ya. Apa dikira Allah zalim, gitu ya. Dan ternyata banyak orang-orang yang totalitas kepada Allah malah apa? Malah hidupnya itu mulia, sejahtera, ditata oleh Allah, makanya total ya kepada Allah. Karena kita milik Allah, semua langit bumi semua dalam kekuasaan Allah, maka totalitaslah kepada Allah. Maka dalam hal ini hamba Allah itu gimana? Hamba Allah sejati yang dipikirkan bukan nasibnya, bukan keselamatan dirinya, bukan apa, tetapi yang dipikirkan apa? Kewajibannya kepada Allah. Ya, kewajibanku apa? Nah terus rumusnya apa? Apa? Pikirkan kewajibanmu kepada Allah, maka hidupmu akan ditata oleh Allah. Jadi kita tidak usah repot-repot menata hidup kita, memuliakan diri kita, tidak usah. Itu semua sudah dihandle oleh Allah. Semua hidup kita untuk Allah. Jadi gitu orang cerdas ya. Dan seperti ini bukan cuma sekedar slogan. Bukti sudah, fakta sudah banyak mengatakan seperti itu. Terus berikutnya. Nah, makanya wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Makanya kalau Islam itu yang total. Kalau iman yang total. Jangan setengah-setengah. Jangan ikuti langkah-langkah setan itu. Dia itu musuh yang nyata bagi kalian. Langkah setan apa? Ya masih pilih-pilih tadi. Ya setengah hati. Jadi ada juga kepentingan Allah tapi dicampur-campur dengan kepentingan dirinya. Dengan kepentingan dunianya dan lain-lain. Itu termasuk di antara langkah-langkah setan. Kenapa? Itu bertentangan. Jadi langkah setan itu apapun sikap, perilaku, keyakinan yang bertolak belakang dengan apa yang Allah ajarkan. Allah ngajarkannya tauhid murni, lalu tambah dicampur-campur. Itu berarti langkah setan. Jangan diikuti. Dia itu musuh yang nyata. Gitu ya. Dia itu tidak hendak membantu kamu, menyelamatkan kamu, malah ingin menjerumuskan kamu. Itu ya. Jadi gitu. Jadi memang kalau Allah itu kan seperti dohirnya itu seperti mengorbankan diri, gitu ya. Tetapi justru dengan begitu dia mensejahterakan diri. Tapi kalau ikut setan sepertinya menyenangkan diri, tetapi sebetulnya malah menjerumuskan diri. Tinggal ikut siapa, gitu ya. Jadi gitu. Makanya banyak orang yang
tertipu, tidak mau totalitas kepada Allah, tambah ikut setan. Akhirnya hidupnya semakin terpuruk, ya, terpuruk, tambah menderita, tambah susah. Jangan. Nah, Islam yang kafah itu apa? Itu ya keseluruhan. Di antara asbabun nuzulnya ada riwayat dulu ada orang-orang Yahudi masuk Islam. Kemudian tapi dia itu masih menghormati hari Sabtu. Padahal ketika Islam mestinya hari Jumat, tetapi masih mengistimewakan hari Sabtu. Itu berarti Islamnya belum kafah, masih kecampuran tradisi Yahudi, keyakinan. Jadi Islam yang totalitas. Terus yang pertama, yang kedua ada juga yang mengatakan Islam yang kafah. Itu adalah Islam itu ada berapa? Ada 3 ya, ada akidah, syariat, ada akhlak. Akidah itu iman, syariat itu Islam, akhlak itu ihsan. Nah, 3-tiganya lengkap ya. Ada orang tauhidnya sudah murni tapi tidak menegakkan syariat ya. Ada orang sudah menegakkan syariat, akidah, syariat, akhlak ya. Ada orang syariatnya sudah tegak tapi akhlaknya tidak islami ya. Suka ngolok-ngolok, suka apalagi suka mulutnya kotor dan lain-lain gitu ya. Itu namanya tidak kafah. Tidak kafah. Makanya ini digambarkan ya. Jadi makanya para orang tua itu wajib menanamkan Islam yang kafah itu kepada anak-anaknya atau kalau guru kepada murid-muridnya, gitu ya. Nah, Islam yang kafah itu ibarat pohon, ya. Makanya kalau kita menanamkan Islam kepada anak itu ibarat kita menanamkan pohon. Pohonnya pohon apa namanya? Pohon Islam. Pohon Islam nih pohonnya. Ya. Pohon Islam. Nah, sebelum orang ditanam pohon, yang dipersiapkan dulu apa? Yang tanahnya itu disuburkan, digemburkan supaya siap ditanami. Nah, Islam kita tuh ditanam di atas apa? Ditanam di atas rahmat. Tanahnya tanah rahmat, itu kasih sayang. Jadi Islam itu dibangun di atas cinta kasih, di atas kasih sayang. Makanya Nabi Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku tidak utus engkau kecuali menebar rahmat. Jadi Islam itu dibangun di atas kasih sayang. Itu ya, difirmankan man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man bisama. Sayangi yang di bumi, kamu disayangi yang di langit. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Para penyayang itu disayangi oleh zat yang maha penyayang. Jadi Islam kita itu dibangun atas apa? Di dasar-dasar iman, kasih sayang, cinta kasih. Makanya para orang tua kalau mengajarkan ke anak, pertama sebelum diajari sholat, diajari wudhu, diajari doa-doa, diajarkan dulu tentang apa? Cinta kasih, kasih sayang. Itu dasarnya Islam, ya, tanahnya. Lah cinta ke siapa? Ya pertama cinta ke Allah, jelas, gitu ya, dicintakan. Dicintakan ke Allah, diingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bahwa dia tidak ada, Allah ciptakan dari ada. Gitu ya. Ketika di perut, dijaga semua oleh Allah sampai semangat. Dikasih anggota tubuh yang lengkap. Ketika lahir, diselamatkan. Ya, padahal kepalanya besar, jalannya kecil, tapi bisa selamat. Itu diingat-ingatkan. Semua itu adalah datang dari Allah sehingga timbul cinta kepada Allah. Terus cinta siapa lagi? Cinta kepada Rasulullah. Ya, dikisahkan tentang kisah Rasulullah. Bagaimana pengorbanan beliau untuk umatnya. Sampai pernah nangis, cuma mikir umatnya ya. Ummati sambil beliau tangisi. Terus cinta kepada lagi? Kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Kepada ahlu baiti Rasulillah. Kepada siapa lagi? Para ulama, pada orang-orang soleh. Kepada para guru, termasuk cinta kepada para orang tua. Orang-orang tua itu cinta. Ya. Ketika cinta itu sudah subur, tanah sudah subur, baru dimasukkan iman. Iman itu akar, ya akarnya. Gimana menanamkan akar? Jadi ketika anak itu diajarkan iman kepada Allah bukan didoktrin, ya, tapi diajak berpikir sehingga dia betul-betul menemukan bahwa betul-betul satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Itu namanya iman. Itu ya, misalnya iman kepada Allah, anaknya ditanya misalnya, kamu percaya sama Allah? Percaya. Apa buktinya Allah itu ada? Nah, gitu ya.
Maka dia menjawab, lah alam ini tidak mungkin tercipta sendiri, mesti ada yang mencipta. Siapa yang mencipta alam? Allah. Apa buktinya yang mencipta alam itu Allah? Ya, kata orang Hindu yang mencipta itu Dewa Brahma. Ya, bukan, tapi Allah. Kenapa Allah? Bukan yang lain. Karena hanya Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Karena Tuhan itu harus satu, gitu ya. Kalau Tuhan yang lain itu banyak, maka itu berarti itu bukti kalau itu bukan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan harus satu? Kenapa? Karena Tuhan itu harus punya kekuasaan yang mutlak, tak terbatas. Nah, supaya mutlak harus satu. Kalau 2, 3, berarti kekuasaan Tuhan yang satu dibatasi oleh kekuasaan Tuhan yang satunya. Oh, berarti Tuhan ya Allah. Itu misalnya seperti itu menancapkan ketauhidan. Terus kamu iman Muhammad Rasulullah. Apa buktinya? Gitu ya. Itu semua itu ditanya bukti. Gitu. Setelah dia meresap iman, maka kalau akar itu menancap di tanah yang subur, niscaya pohon itu akan tumbuh subur. Pohon itu apa? Syariat, Islam, maka sholatnya akan bagus, gitu ya. Kemudian apa? Belajar wudhunya akan bagus, belajar Qurannya juga akan bagus karena muncul dari apa? Keimanan yang kuat dan kasih sayang. Lah, pohon itu kalau akarnya sudah menancap kuat, kemudian tumbuhnya subur, mesti akan berbuah. Buahnya apa? Buahnya ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat baik. Ihsan itu membalas keburukan orang dengan kebaikan. Maka anak yang seperti itu tidak ada kepikiran untuk apa? Tidak ada kepikiran untuk jahat atau zalim sama orang, ya. Atau tidak membalas kebaikan orang. Bahkan kalau dia diperlakukan buruk pun, dia akan membalas dengan kebaikan. Kenapa? Ada subur rasa cinta yang ada di dalam hatinya. Dia menyikapi cinta. Nah, itu namanya Islam yang kafah. Gitu ya. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jangan ikut langkah setan. Terus. Maka jika kalian tergelincir, ya keluar dari Islam yang kafah. Gitu ya. Itu. Padahal telah datang bukti kebenaran kepadamu, mukjizat. Hujah sudah jelas, tapi dia keluar dari Islam yang kafah. Ketahuilah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Perkasa itu apa? Allah siap, Allah bisa menyiksa kalian seberat apapun. Kenapa? Hujah sudah jelas kok keluar ya. Terus ketika kalian dianggap bukan Allah zalim, itu sudah sesuai dengan kebijaksanaan Allah karena Allah sudah sampaikan kebenaran secara jelas, tapi tidak diikuti. Nah, terus, tetapi ada orang, banyak orang ketika diajak untuk menyempurnakan keimanannya, keislamannya nunggu-nunggu, ya nunggu-nunggu. Bahkan diajak belajar Quran, mendalami ayat-ayat Allah, nunggu-nunggu, ya. Nunggu apa? Nunggu kalau sudah pensiun, gitu ya. Itu nunggu kalau anaknya sudah besar, nunggu kalau sudah pergi haji, macam-macam nunggu-nunggu. Maka orang ketika diajak masuk ke dalam Islam secara kafah itu tidak mau cepat-cepat, malah nunggu-nunggu, maka dikatakan tidak ada yang mereka tunggu kecuali menunggu kedatangan Allah dalam naungan dari awan, yaitu apa? Membawa siksa dan bersama para malaikat, dan perkara itu telah diputuskan dan segala urusan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau orang nunggu-nunggu untuk menyempurnakan keislamannya, padahal dia juga tidak tahu kapan dia mati. Boleh jadi besok mati, boleh sebentar lagi mati, tidak tahu. Maka tidak ada yang dia tunggu orang-orang seperti itu kecuali nunggu apa? Nunggu kedatangan Allah. Artinya apa? Nunggu siksa yang punduknya. Bersama malaikat, menunggu malaikat pencabut nyawa Israel. Dan nunggu perkaranya sudah diputuskan. Kalau orang sudah mati itu sudah divonis. Siapa yang ahli surga, ahli neraka. Kalau sekarang belum mati, masih banyak yang bisa diupayakan. Kalau sudah mati, sudah divonis. Gitu ya. Ya, apa itu kamu tunggu, gitu ya. Maka mestinya tidak ada yang ditunggu bagi orang yang untuk menyempurnakan keimanan keislamannya kecuali menunggu kematian. Makanya ya mati tidak usah ditunggu juga datang, maka tidak usah ditunggu. Padahal kita hidup ini antri mati dan antrinya tidak ada nomornya. Ya mungkin kita di depan, mungkin kita di belakang. Ada orang PD di belakang, tahu-tahu di depan kan ya tidak tahu juga. Gitu. Makanya mestinya tidak ada yang ditunggu. Dan semua yakin mati itu masih datang. Jadi makanya kalau orang santai-santai, tidak mau siap-siap, ya kalau dia ragu, apa saya itu bisa mati apa enggak ya gitu. Tapi kan tidak ada orang meragukan kematiannya. Kenapa kok tidak segera mempersiapkan
untuk menyempurnakan keimanan dan keislaman. Itu dulu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua. Gampang-gampang, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.